Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma dan pemrograman dengan topik sistem informasi penjualan toko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis dengan NPM 4524210051. Di tugas besar kali ini saya menggunakan beberapa materi. Salah satunya di sini yang pertama ada selection atau seleksi, yang kedua ada repetition atau pengulangan, yang ketiga ada array, yang keempat itu ada function, yang kelima itu ada string atau file, yang terakhir ada insertion, sort, descending. Yang pertama ada selection atau seleksi, merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah akan diproses, atau dapat juga menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah tidak diproses tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Seterusnya ada repetition atau pengulangan. Repetition atau perulangan adalah proses dalam program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau blok kode secara berulang berdasarkan loop control variabel yang telah ditentukan. Loop control variabel adalah sebuah variabel dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengontrol sebuah perulangan agar algoritma dapat berhenti. Selanjutnya ada array. Array atau larik adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Array merupakan kumpulan data yang bertipe sama dan memiliki nama yang sama. Setiap data dalam array menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda, yang biasa disebut elemen array. Elemen array adalah variabel yang terdapat di dalam array tersebut. Selanjutnya ada function. Setiap fungsi yang dipanggil dalam program harus didefinisikan terlebih dahulu. Jika definisi fungsi diletakkan sebelum fungsi main, maka tidak diperlukan prototipe fungsi. Namun prototipe fungsi diperlukan jika definisi fungsi diletakkan setelah fungsi main. Untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi digunakan pernyataan return. Penulisan return dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu return buka kurung ungkapan tutup kurung atau return ungkapan. Selanjutnya itu ada string atau file. String adalah sebuah tipe data yang berupa kumpulan karakter atau data teks. Seterusnya ada file terbagi dalam dua jenis, yaitu file teks dan file biner. Perbedaan pada file teks dan file biner adalah file teks lebih lambat karena harus melakukan konversi data dari teks ke teks saat penyimpanan dan sebaliknya saat pembacaan. Sedangkan file biner lebih cepat karena tidak diperlukan melakukan konversi data. Seterusnya ada insertion, sort, descending. Pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan data ke I, di mana I dimulai dari data kedua hingga data terakhir dengan data sebelumnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Descending adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil dalam konteks pengurutan atau sorting. Data disusun secara menurun seperti dari angka terbesar ke angka terkecil. Contoh 100, 50, 25, 10, 5, atau dari huruf terakhir dalam alfabet ke huruf pertama. Contoh Z, Y, X, A. Selanjutnya di sini ada programnya. Di baris 11 sampai baris 13 ini namanya header file. Di sini di baris 11 itu ada include iostream. Include ini berfungsi untuk mengkeluar fungsi-fungsi yang sudah dituliskan pada header file. Yang kedua itu ada iostream. Iostream digunakan untuk mendukung operasi input dan output dalam program C++. Terus di sini di baris ke-12 itu ada include strict.h, di mana include strict.h ini digunakan apabila menggunakan fungsi string. Define n6 ini sama saja seperti konstanta. Di sini di baris 14 ada using namespace std. Fungsi dari using namespace std ini berguna untuk apabila kita ingin menginput atau menulis, maka kita tinggal nulis cout atau in.
Tetapi jika tidak ada using namespace std, maka kita nulisnya itu dengan std.2.2 cout. Nah, di baris 16 sampai 26 ini ada variabel global, di mana di sini di baris 16 itu ada nama variabel total harga dengan tipe data long integer. Terus ada nama variabel jenis kue dengan tipe data string, terus ada nama variabel jumlah kue dengan tipe data integer, terus ada nama variabel telepon dengan tipe data integer, terus ada nama variabel diskon dengan tipe data double. Ada nama variabel total bayar dengan tipe data double, terus ada nama variabel nama alamat dengan tipe data string, terus ada nama variabel method pembayaran dengan tipe data chart, terus ada kue n dengan tipe data string, terus ada nama variabel harga n dengan tipe data integer. Di baris 25 dan 26 ini adalah proses array, di mana di dalam array di sini ada nama variabel kue n dengan tipe data string dan nama variabel harga n dengan tipe data integer. Di dalam array ini ada jumlah elemen array, yaitu 6. 6 itu sama dengan n, maka di sini kita nulisnya n. Di dalam tutup Kurawah ini ada elemen array. Di baris 29 sampai 31 di sini ada proses function. Di dalam function ini ada proses menghitung diskon. Di sini saya menggunakan if. Nah, di sini ada function hitung diskon dengan tipe data double. Terus ada if, di dalam if ada total harga lebih dari 100.000. Return total harga kali 10%. Return 0. Return 0 ini digunakan untuk apabila jumlah kurang dari 100.000 maka tidak ada diskon. Selanjutnya ada function pesanan. Di sini kita memanggil nama variabel jenis kue untuk menampilkan jenis kue. Terus di sini ada kita memanggil nama variabel jumlah kue untuk menampilkan jumlah kue. Terus di sini ada if. Di dalam if ada diskon lebih dari 0. Terus kita memanggil diskon untuk menampilkan diskon. Terus kita memanggil nama variabel total bayar untuk menampilkan total bayar. Terus di sini ada function tampilan data. Kita di baris 49 di sini kita memanggil nama variabel nama untuk menampilkan nama pemesan. Terus kita memanggil nama variabel alamat untuk menampilkan alamat. Terus kita memanggil nama variabel telepon untuk menampilkan nomor HP. Ini gunanya untuk menampilkan data pemesan. Terus di sini ada in main atau menu utama. Di dalam in main itu ada nama variabel i, j, nilai max, nama kue, metode dengan tipe data integer. Di sini di baris 57 sampai 62 di sini ada detail si toko. Terus di sini ada for. Di dalam for ada i sama dengan 0, i lebih dari n, kurang 1, i plus plus. Nilai max sama dengan i, for j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j plus plus. If di dalam if ada harga j lebih dari harga nilai max. Nilai max sama dengan j. Terus di sini ada nama variabel urut harga dengan tipe data integer. Urut harga sama dengan harga i, harga nilai max sama dengan urut harga. Terus ada nama variabel urut kue dengan tipe data string sama dengan kue i. Kue i sama dengan kue nilai max. Kue nilai max sama dengan urut kue. Di sini di baris 82
sampai 87 ini tampilan untuk daftar nama kue. Di baris 88 di sini ada for i dengan nama variabel i tipe data integer sama dengan 0, i lebih dari n, i plus plus. Terus kita memanggil nama variabel i plus 1, terus memanggil lagi nama variabel kue i. Di baris 90 sampai 100 ada proses if, di mana di dalam if ada kue i sama dengan lapis atau kue i sama dengan donat. Terus ada else if, di dalam else if ada kue i sama dengan bakpia. Terus ada else if, di dalam else if ada kue i sama dengan kue tart. Terus ada else if, di dalam else if ada kue i sama dengan cheesecake. Terus ada else if kue i sama dengan black forest. Di bagian 101 kita memanggil nama variabel harga i untuk menampilkan harga. Di baris 109 ini untuk menampilkan nama pemesan. Terus di baris 111 ini untuk menampilkan kue yang diinginkan. Terus kita menginput nama variabel nama kue. Terus di sini ada if, di dalam if ada nama kue kurang dari 1 atau nama kue lebih dari n. Terus di baris 113 ini jika pengguna menginput angka lebih kecil dari 1 atau menginput angka lebih besar dari n, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Terus ada return 1. Lalu kita menginput lagi nama variabel jumlah kue. Terus ada if jumlah kue lebih kecil sama dengan 0. Apabila pengguna menginput kurang sama dengan 0, maka program akan menampilkan jumlah kue tidak valid, silakan coba lagi. Di baris 121 itu ada return 1, terus ada jenis kue sama dengan kue nama kue kurang 1. Terus ada total harga sama dengan jumlah kue kali harga nama kue kurang 1. Nah, di baris 128 ada function hitung diskon. Diskon sama dengan hitung diskon. Total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Di baris 135 itu ada function pesanan. Terus di baris 139 sampai 143 ini untuk menampilkan metode pembayaran. Di baris 145 kita menginput nama variabel metode. Di baris 150 sampai 153 ini untuk menampilkan data diri pemesan. Terus di baris 151 kita menginput nama variabel nama. Terus menginput nama variabel alamat, dan di baris 153 menginput nama variabel telepon. Di sini ada proses switch metode case 1 strcpy dalam kurung pembayaran, cash break case 2 strcpy buka kurung pembayaran, kiris. Terus break case 3 strcpy pembayaran, debit. Terus break default ini berguna apabila pengguna memilih selain dari 3 metode ini, maka program akan menampilkan pilihan metode pembayaran tidak valid. Terus di 172 sampai 174 ini menampilkan struk pembayaran, dan di 175 ini ada function tampilan data.
Lalu di baris 176 ada function pesanan. Di baris 177 kita memanggil nama variabel pembayaran untuk menampilkan metode pembayaran. Di baris 180 itu ada return 0. Return 0 ini berguna untuk mengakhiri sebuah program. Nah, di sini saya ingin menampilkan output dari programnya. Lalu nomor telepon, masukkan nomor telepon Anda. Nah, ini output dari programnya. Selanjutnya ada pseudocode. Di sini karena kita menggunakan variabel global, maka di sini kita mendeklarasikan deklarasi global. Deklarasi global, di dalam deklarasi global ada total harga, diskon, total bayar dengan tipe data double. Terus ada jenis kue, nama, alamat, kue N dengan tipe data string. Terus ada jumlah kue, harga N, telepon dengan tipe data integer. Terus ada metode pembayaran 10 dengan tipe data chart. Terus ada deskripsi global. Kue N sama dengan buka kurung kurawa, lapis, donat, bakpia, kue tart, cheesecake, black forest, tutup kurung kurawa. Terus ada harga N, buka kurung kurawa 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 85.000, 50.000, tutup kurung kurawa. Terus ada deklarasi hitung diskon. Deskripsi hitung diskon. Di dalam deskripsi hitung diskon di sini ada if. Di dalam if ada total harga lebih dari 100.000. Karena di sini ada if-nya kan cuma ada satu, maka kita menulis and if. Terus ada return total harga kali 10%. Deklarasi function pesanan. Deskripsi function pesanan. Print jenis kue, jumlah kue. If diskon lebih dari 0, print diskon. Di sini ada if lagi, maka kita menulis and if. Print total bayar. Deklarasi function tampilan data. Deskripsi function tampilan data. Print nama, alamat, telepon. Deklarasi variabel I, J, nilai max, nama kue, metode dengan tipe data integer. Terus ada urut harga dengan tipe data integer. Terus ada urut kue sama dengan kue I dengan tipe data string. Terus ada deskripsi variabel urut harga sama dengan harga I, for I sama dengan 0, I kurang dari N kurang 1, I plus plus nilai max sama dengan I, for J I plus 1, J kurang dari N, J plus plus. If harga J lebih dari harga nilai max sama dengan J. Nah, di sini ada if, maka kita menulis and if. Di sini for-nya ada 2, maka di sini juga menulisnya ada and for-nya ada 2. Terus ada harga I sama dengan harga nilai max. Harga nilai max sama dengan urut harga, urut kue sama dengan kue I. Kue I sama dengan kue nilai max, kue nilai max sama dengan urut kue. Terus for, di dalam for ada
integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Print I plus 1, tanda petik 2, koma, kue I. If kue I sama dengan lapis atau kue I sama dengan donat. Print tanda petik 2, else if kue I sama dengan bakpia. Print tanda petik 2, else if kue I sama dengan kue tart. Print tanda petik 2, else if kue I sama dengan cheesecake. Print tanda petik 2, else if kue I sama dengan black forest. Print tanda petik 2. Di sini if-nya kan ada 5, maka di bawahnya juga kita menulis and if-nya ada 5. Di sini juga ada for, maka kita menulis and for. Terus print harga I, koma, tanda petik 2. Terus ada input, nama kue, if nama kue kurang dari 1 atau nama kue lebih dari N. Print pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Terus ada and if, input jumlah kue, if jumlah kue kurang sama dengan 0. Print jumlah kue tidak valid, silahkan coba lagi. And if jenis kue sama dengan kue nama kue kurang 1. Total harga sama dengan jumlah kue kali harga. Nama kue kurang 1. Diskon sama dengan hitung diskon. Total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Pesanan, input atau metode, input nama, alamat, telepon. Switch metode. Case 1 STRCPY met pembayaran cash break. Case 2 STRCPY met pembayaran kiris. Break. Case 3 STRCPY met pembayaran debit. Break. Default. Print pilihan metode pembayaran tidak valid. Tampilan data pesanan print met pembayaran. Terus di sini ada algoritma. Yang pertama ada kue N, lapis, donat, bakpia, kue tart, cheesecake, black forest. Yang kedua ada harga N sama dengan 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000. Terus yang ketiga ada membuat function hitung diskon. Yang keempat, jika total harga kurang dari 1.000 maka kerjakan baris 5 sampai dengan 6, kalau tidak kerjakan baris 7. Total harga kali 10%. Return 0 membuat function pesanan, mencetak nilai jenis kue, mencetak nilai jumlah kue. Jika diskon lebih dari 0 maka kerjakan baris 11 atau tidak baris 12. Mencetak nilai diskon. Terus di baris 12 mencetak nilai total bayar, di baris 13 membuat function tampilan data, di baris 14 mencetak nilai nama, yang ke-15 ada mencetak nilai alamat, yang ke-16 ada mencetak nilai telepon, yang ke-17 ada I sama dengan 0, yang ke-18 ada J sama dengan I, yang ke-19 ada selama I kurang dari N maka kerjakan baris 20 sampai dengan 25. Kalau tidak, kerjakan baris 26. Nilai max sama dengan I, sama J kurang dari N, maka kerjakan baris 22 sampai dengan 24. Kalau tidak, kerjakan baris 25. Jika harga J lebih dari harga nilai max, maka kerjakan baris 23, kalau tidak 24. Terus ada nilai max sama dengan J, di baris 24 ada J++, terus di baris 25 ada I++. Di baris 26 ada urut harga sama dengan harga I. Harga I sama dengan harga nilai max. Harga nilai max sama dengan urut harga. Yang ke-29 ada string urut kue sama dengan kue I. Terus ada kue I sama dengan kue nilai max. Terus ada kue nilai max sama dengan urut kue. Yang ke-32 itu ada I sama dengan 0. Yang ke-33 selama I kurang lebih dari N maka kerjakan baris 34 sampai dengan 43. Kalau tidak, kerjakan baris 44. Jika kue sama dengan lapis atau kue I sama dengan donat, maka kerjakan baris 35, kalau tidak baris 36. Terus di baris 35 mencetak tanda petik 2. Jika kue I sama dengan bakpia, maka kerjakan baris 37, kalau tidak baris 38. Terus mencetak tanda petik 2.
Terus jika kue I sama dengan kue tart, maka kerjakan baris 39, kalau tidak baris 40. Mencetak tanda petik 2, jika kue I sama dengan cheesecake, maka kerjakan baris 41, kalau tidak baris 42. Terus di baris 41 mencetak tanda petik 2. Terus jika kue I sama dengan Black Forest, maka kerjakan baris 43, kalau tidak baris 44. Yang ke-43 mencetak tanda petik 2. Yang ke-44 mencetak harga I. Yang ke-45 memasukkan nilai jumlah kue. Yang ke-46 jika jumlah kue kurang sama dengan 0, maka kerjakan baris 47, kalau tidak baris 48. Mencetak jumlah kue tidak valid, silahkan coba lagi. Di baris 48 jenis kue sama dengan kue nama kue kurang 1. Terus ada di baris 49 total harga sama dengan jumlah kue kali harga nama kue kurang 1. Diskon sama dengan hitung diskon. Total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Memanggil function pesanan. Memasukkan nilai metode. Terus di baris 54 memasukkan nilai nama. Terus di baris ke-55 masukkan nilai alamat. Terus di baris 56 memasukkan nilai telepon. Di baris 57 jika metode sama dengan 1, kerjakan baris 58, kalau tidak kerjakan baris 59. Terus di baris 58 ini ada STRCPY, met pembayaran cash. Jika metode sama dengan 2, kerjakan baris 60, kalau tidak kerjakan baris 61. Terus ada STRCPY, tanda buka kurung, met pembayaran QRIS. Jika metode sama dengan 3, kerjakan baris 62, kalau tidak kerjakan baris 63. STRCPY, met pembayaran, debit. Mencetak pilihan metode pembayaran tidak valid. Memanggil function tampilan data. Memanggil function pesanan. Yang ke-66 mencetak pembayaran. Yang ke-67 itu selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.